Bismillahirrahmanirrahim. Salam moderasi beragama bersama Dr. Ibadul Mutholi MPD. Dalam sesi ini berkenaan dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Saya membuat video agar siapapun nanti yang memerlukan bisa memanfaatkan video ini sebagai media pembelajaran. Saya akan sedikit berkisah tentang bagaimana Rasulullah menaklukkan kota Mekah yang sering disebut sebagai Fathul Mekah. Perlu diketahui bersama bahwasannya Rasulullah menaklukkan kota Mekah bukan karena kehendak atas hawa nafsunya, akan tetapi karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy yang mana tidak mungkin bisa diampuni karena telah melanggar perjanjian Hudaibiyah yang telah disepakati. Padahal perjanjian Hudaibiyah tersebut sebenarnya merugikan Islam. Akan tetapi Rasulullah meskipun secara finansial, secara sosial merugikan Islam, Rasulullah tetap berpegang dengan merugikan secara sosial ataupun finansial, tapi memberikan untung kepada kaum muslimin karena di situ tercatat perjanjian utama tidak ada peperangan. Akan tetapi kaum kafir Quraisy tidak mengindahkan perjanjian yang dibuat tersebut. Sudah diuntungkan tapi tetap tidak mengindahkan. Dalam bentuk apa? Ingkar terhadap perjanjian Hudaibiyah, menyatakan tidak ada peperangan. Akan tetapi kaum kafir Quraisy dengan sembunyi-sembunyi membantu sebuah kabilah menyerang Islam. Kemudian dengan pelanggaran tersebut hancur sudah perjanjian Hudaibiyah, yang mana Rasulullah menyatakan kepada umat yang berada di Madinah, dulu kita diperangi dan bertahan, sekarang ini waktunya kita menyerang mereka. Bukan mereka yang datang, tapi kita yang mendatangi mereka. Bukan mengobarkan peperangan, tidak, tapi Rasulullah melaksanakan peperangan tersebut, mendatangi mereka karena kesalahan besar mereka mengadakan peperangan di balik pengetahuan Rasulullah yang akhirnya diketahui oleh Rasulullah. Dalam hal ini dapat diambil pelajaran. Sebenarnya Rasulullah dirugikan di dalam perjanjian Hudaibiyah pun Rasulullah toleransi terhadap mereka. Akan tetapi berkenaan dengan akidah, Rasulullah telah dibohongi di dalam perjanjian Hudaibiyah, umatnya diserang, Rasulullah sebagai pemimpin maka harus bertanggung jawab untuk memimpin umatnya, memberikan perlindungan kepada umatnya. Akhirnya terjadilah Fathul Mekah, yaitu penggemburan Mekah. Akan tetapi Rasulullah adalah pemimpin umat yang sangat bijaksana. Ketika musuh Rasulullah kalah, ketika Rasulullah mampu menghancurkan kaum kafir, Rasulullah mengampuni mereka. Salah satu contohnya, Rasulullah memasang taktik bagaimana agar tidak terjadi pertumpahan darah ketika menyerang kota Mekah. Meskipun di dalam proses menuju Mekah dihadang oleh pasukan kafir, terpaksa dilawan dan dihancurkan. Kemudian sampai pada Mekah tidak terjadi peperangan. Karena apa? Rasulullah datang dengan peperangan tersebut tapi dengan santun. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman, siapa yang masuk ke dalam rumah orang Islam aman. Dengan hal tersebut ternyata orang kafir gentar dengan kedatangan Rasulullah dengan ribuan pasukan. Hal tersebut akhirnya membuat pemuka-pemuka kafir Quraisy, termasuk Ikrimah, termasuk pembesar-pembesar, akhirnya takut. Dengan ketakutannya mereka berlindung di bawah kiswah Ka'bah.
dengan harapan berlindung di bawah kiswah Ka'bah, mereka diampuni oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendatangi mereka. Mereka dikumpulkan di atas Ka'bah dan diberi retakan yang begitu mengerikan sehingga mereka untung saja tidak terkencing-kencing. Dengar getakan, engkau sudah kalah. Kalau sudah begini, tahukah apa yang aku lakukan kepadamu? Para pembesar tersebut meminta belas kasih. Ya ibnu akhil karim, ya ibnu akhil karim, wahai anak dari saudaraku, wahai anak dari saudaraku. Ya memang betul, karena pembesar-pembesar tersebut adalah memang tasik, masih dari kerandah atau famili Rasulullah. Itulah bahasa orang kalah. Ketika kalah meminta belas kasih. Dengan keretakan seperti itu, Rasulullah kemudian memberikan kata yang indah kepada aku. Sekarang engkau aku maafkan, meskipun aku bisa membunuh. Aku berikan kebebasan untukmu, yang mana engkau sebenarnya sudah terancam sejak dari Madinah untuk dibunuh. Seandainya di bawah kiswah Ka'bah pun Ikrimah bunuh beserta pemuka-pemuka yang lain. Akan tetapi ketika mereka dikalahkan oleh Rasulullah, yang akhirnya salah satu dari pemuka mereka itu Ikrimah akhirnya masuk Islam, menjadi Islam yang taat karena begitu toleransinya Rasulullah kepada pemuka-pemuka Quraisy. Inilah sejarah yang bisa kita ambil, bahwa toleransinya Rasulullah, pemaafnya Rasulullah, moderasinya Rasulullah terhadap kaum musyrikin pun tetap disarankan. Karena apa? Di dalam Islam memang tidak bisa dipaksa kecuali hanya mengharapkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita giatkan moderasi bersama, moderasi beragama, mulai dari anak-anak, masyarakat, dan seluruh guru-guru yang ada di tempat kita bekerja, sehingga mereka menjadi orang yang moderatis. Terima kasih. Salam moderasi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.